Pemerintah terus berkoordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk merevisi Undang-Undang Cipta Kerja yang ditargetkan akan selesai pada akhir tahun ini. Demi memenuhi azas keterbukaan dengan cara meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan undang-undang. Monitoring atau penyesuaian dengan lintas kementerian dan lembaga seperti dijelaskan staf ahli bidang regulasi, penegakan hukum dan ketahanan ekonomi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Ellen Setiadi dalam media briefing secara hibrida di Jakarta pada 6 Juli. Akan berlangsung hingga bulan Agustus. Dia optimis penyelesaian akan bisa tuntas sebelum waktunya. Pihaknya, lanjut Ellen, akan menerima berbagai masukan dari publik, kemudian menginventarisasi dan menindaklanjutinya. Apabila berbagai masukan tersebut harus mengubah substansi, maka akan diajukan revisi ke DPR. Sebaliknya, jika tidak ada perbaikan berarti maka tidak perlu diperbaiki. Pemerintah saat ini tengah melakukan perbaikan penulisan tanpa mengubah substansi, seperti kesalahan penulisan, perbaikan salah rujuk pasal, dan sebagainya. Tentu akan melaksanakan apa yang disebut dengan meaningful participation atau meningkatkan partisipasi publik dengan 3 pilar. Yang pertama adalah hak untuk didengar, untuk mendapatkan penjelasan, dan apa satu lagi ya? Dan hak untuk dipertimbangkan. Mahkamah Konstitusi telah memutuskan Undang-Undang Ciptaker inkonstitusional bersyarat karena cacat formal. Pemerintah dan DPR memiliki batas waktu maksimal 2 tahun sejak amar putusan dibacakan pada 25 November 2021 untuk diperbaiki. Apabila dalam waktu tersebut tidak kunjung dilakukan perbaikan, maka Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional secara permanen, artinya hukum tersebut tidak bisa berjalan. Dari Jakarta, Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara, mewartakan. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin mengharapkan peran maksimal Badan Usaha Milik Negara atau BUMN sebagai penopang terwujudnya visi Indonesia Emas 2045. Hal tersebut diungkapkannya saat membuka acara penghargaan akhlak BUMN pada Rabu 6 Juli 2022. Lebih lanjut, Wapres menyampaikan melalui penerapan nilai dasar akhlak secara nyata yang terdiri dari amanah, kompeten, harmonis, loyal, dan adaptif, bisa menjadikan sumber daya yang ada di lingkungan BUMN semakin terbangun. Hasil unggul yang kompetitif juga menjadi keharusan agar misi Indonesia bersih dari korupsi dapat tercapai. Mengingat di pundak BUMN tersampir ekspektasi tinggi dari pemerintah dan masyarakat. Bahkan di era krisis seperti saat pandemi COVID-19 ini, BUMN dituntut untuk tetap bertahan dan di saat yang sama terus berkontribusi positif terhadap pendapatan negara serta turut mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, Wapres juga mengatakan di samping memiliki tugas mempercepat pembangunan untuk meningkatkan perekonomian rakyat, BUMN juga dituntut untuk menjadi pencipta nilai-nilai baru yang sejalan dengan ekspansi bisnisnya. Sebagai informasi, selama 10 tahun terakhir, perusahaan plat merah terakumulasi telah berkontribusi terhadap pendapatan negara sebanyak 3.290 triliun rupiah. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Karena intensitas curah hujan yang begitu tinggi, tapi beberapa jam kemudian sudah surut kembali. Pak Gubernur Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Pemerintah melalui program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP menargetkan sebanyak 200.000 rumah bersubsidi yang alokasinya mencapai 19,1 triliun rupiah. Dalam hal ini, pemerintah serius untuk memberi kesempatan dan menolong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar dapat membeli rumah atau memenuhi kebutuhan atas papannya. Karena besaran dana alokasi tersebut hampir sama dengan subsidi pupuk yang diberikan kepada petani.
Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam pembukaan Securitization Summit 2022 di Jakarta secara daring pada Rabu 6 Juli 2022. Menkyu mengungkapkan meskipun program ini telah ada sejak tahun 2010 hingga semester 1 2022, dana yang dibutuhkan untuk membayar subsidinya mencapai 8,57 triliun rupiah. Namun jumlah tersebut dinilai masih kurang melihat kebutuhan masyarakat untuk memiliki rumah mencapai 12,7 juta orang, sehingga masih dibutuhkan pendanaan lagi. Di dalam konteks ini menggunakan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Ini yang sering disebut di dalam APBN kita FLPP. Jadi likuiditas untuk pembiayaan perumahan itu penting. Sri Mulyani menambahkan selain melalui FLPP, pemerintah juga turut membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan papannya dengan memberikan subsidi selisih bunga atau SSB dan juga membuat bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Kasus penyalahgunaan narkotika, khususnya jenis sabu di Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan sepanjang bulan Mei hingga Juni 2022, tercatat sebanyak 20 kasus. Salah satunya adalah kasus penangkapan di Jalan Pondohop 4 Kota Palangkaraya yang mengamankan 2 orang tersangka dan barang bukti sabu seberat 1 kilogram. Secara keseluruhan, Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Tengah dalam waktu 2 bulan telah mengamankan 4.171 gram sabu dan 26 butir pil ekstasi, serta menetapkan 26 orang tersangka, di mana 2 orang diantaranya adalah wanita. Saat memberikan sambutan dalam kegiatan pemusnahan barang bukti narkoba pada Rabu 6 Juli, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Polisi Nanang Afianto menyampaikan bahwa peredaran narkoba jenis sabu di Kalimantan Tengah masuk melalui jalur darat. Kasus didominasi oleh temuan Polres Kota Waringin Timur, Kota Waringin Barat, Polres Lamandau, Polres Sukamara, dan Polres Kota Palangkaraya. Direktur Reserse Narkoba Polda Kalimantan Tengah, Kombes Polisi Nono Wardoyo, mengajak masyarakat serta seluruh petugas kepolisian untuk meningkatkan kewaspadaan. Para pelaku menggunakan beragam modus termasuk menggunakan kemasan kaleng pakan burung. Modus pelaku itu memasukkan barang bukti sabu ini ke dalam pakan burung dalam kaleng, jadi dicampur. Artinya sehingga ini mungkin butuh kejelian dari petugas. Ya, artinya yang saya sampaikan tadi bahwa para pelaku menggunakan berbagai cara dengan modus untuk bisa mengelabui. Nah, ini mungkin perlu diantisipasi sehingga mungkin ini juga memberikan informasi kepada masyarakat di lapangan. Hati-hati, kemudian juga petugas yang ada di lapangan, terutama teman-teman yang di jalur Lamandau, di Sampit, di Panggalan Bun yang mungkin selama dilewati sebagai jalur perlintasan antar kota antar provinsi untuk lebih intens, lebih aktif melakukan kegiatan razia. Kapolda Kalimantan Tengah serta seluruh jajaran kepolisian akan terus menjalankan komitmen memberantas peredaran gelap narkoba demi mewujudkan Kalimantan Tengah bersinar atau bersih dari sindikat narkoba. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Redianto Tumon, Kantor Berita Antara, mewartakan. Serangkaian acara digelar oleh kelompok kerja anti korupsi atau Anti-Corruption Working Group Meeting putaran kedua di Provinsi Bali. Salah satunya adalah bimbingan teknis atau workshop dengan tema kolaborasi kampanye anti korupsi bagi humas pemerintahan daerah seprovinsi Bali. Acara yang diadakan pada Rabu 6 Juli ini melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi dan mengundang Humas Pemda se-Kabupaten di Bali yang dapat berperan sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi di instansi maupun di masyarakat. Pihak KPK menilai sampai saat ini tidak mudah untuk menyampaikan pesan anti korupsi kepada masyarakat luas maupun untuk instansi pemerintah. Kegiatan di Bali ini akan menjadi pionir untuk bisa dijalankan di tempat lain. Berkolaborasi menjalankan kampanye anti korupsi adalah salah satu upaya terbaik agar pesan yang disampaikan bisa lebih tepat sasaran.
kita melihat beberapa program yang berawal dari Bali itu menarik untuk bisa dikembangkan gitu ya, dan efektif. Jadi kalau kita lihat sekarang di Bali berhasil, kita akan lebih mudah untuk mengcopy ke daerah-daerah yang lain. Untuk kolaborasi, bagaimana Humas bisa kita perkuat dan menjadi perannya terdepan dalam mempublikasikan materi kampanye anti korupsi, terus meningkatkan reputasi institusinya, bisa menampilkan sisi-sisi keberhasilannya dalam kampanye anti korupsi, kemudian mendorong mereka menjadi bagian dalam transparansi publik dan tentunya mendorong partisipasi publik. KPK meyakini jika penerapan kolaborasi ini dapat berjalan sukses mengkampanyekan anti korupsi, maka upaya yang sama juga akan digencarkan untuk dijalankan di daerah lain. Dari Badung, Bali, Pandey Yuda, Kantor Berita Antara, mewartakan.